Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama kepada dosen untuk mengikuti pemaparan tentang persepsi dan pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh kelompok 1, yaitu saya sendiri Ateng Sutisna dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 Ade Nur Zaman. Menurut Robin tahun 2006 bahwa persepsi merupakan penilaian atau tanggapan seseorang terhadap objek atau kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Laksmono tahun 2001 bahwa persepsi dapat dimaknai sebagai pandangan, pengamatan, atau tanggapan orang terhadap suatu benda, kejadian, tingkah laku manusia, atau hal-hal yang ditemui sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian oleh Dian Nopianti dan kawan-kawan tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh nyata dalam mempengaruhi masyarakat terhadap program HTR adalah pendidikan formal, pendidikan informal, kultur, budaya, ketersediaan informasi, dan intensitas penyuluhan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan. Persepsi menurut Sunario memiliki beberapa syarat. Di antaranya adanya objek atau yang dipersepsi. Selanjutnya adanya perhatian, adanya alat indera yang tentunya akan menjadi alat bantu menerima stimulus, dan saraf sensori. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Victor Toha juga memiliki 2 indikator. Yang pertama faktor internal dan kedua faktor eksternal. Pada umumnya suatu keputusan dilakukan dalam rangka menyelesaikan atau memecahkan permasalahan atau persoalan. Pengambilan keputusan berdasarkan pada berbagai pertimbangan atas suatu persoalan. Pengambilan keputusan merupakan proses atau rangkaian kegiatan menganalisis berbagai fakta, informasi, data, dan teori atau pendapat yang akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang dinilai paling baik. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu atau kelompok melalui musyawarah mufakat atau secara voting. Berdasarkan tingkatannya dalam pengambilan keputusan dapat digolongkan dalam 3 tingkatan. Yang pertama, top manajemen yang sifatnya strategis, middle management yang sifatnya teknis, dan low management yang sifatnya operasional. Terkait pengambilan keputusan, menurut Suharman, pembuatan keputusan ataupun decision making ialah proses pemilihan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Membuat keputusan itu terjadi di dalam situasi seseorang ataupun organisasi harus melakukan. Pertama, yaitu membuat prediksi atau gambaran ke depan. Kedua, memilih salah satu di antara 2 pilihan atau lebih. Yang ketiganya, membuat perkiraan tentang banyaknya kejadian yang berdasarkan bukti-bukti dari hasil riset atau penelitian. Masuk ke dalam suatu pembahasan, mengutip dari persepsi GML, Manakeke, dan Hatawas terkait judul jurnal pengaruh bauran promosi, persepsi, harga, dan lokasi terhadap keputusan pembelian dan keputusan konsumen pada perumahan Taman Sari yang tentunya ada di suatu wilayah metropolitan Manado. Ini bisa diartikan persepsi adalah segala proses pemilihan, pengorganisasian, masukan, dan informasi.
Kesimpulannya bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh kualitas berbagai keputusan yang diambil. Pengambilan keputusan dijadikan sebagai inti dari kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan proses manajemen. Dan yang terakhir, keempat, pengambilan keputusan merupakan bagian terpenting dari suatu proses manajemen.